않습니다. 좀 더 솔직했다면. Hai guys, kembali lagi di channel Putra Sinemak. Makasih ya yang udah klik video aku. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama berjudul When the Phone Rings. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur filmnya. Sementara itu, polisi memberikan informasi jika ia menemukan lokasi di mana Haejo dan si penculik jatuh ke jurang. Seon lalu bergegas pergi ke sana. Di sana Seon berkata apa yang polisi temukan. Mengapa sampai saat ini mobil yang Haejo dan si penculik kendarai belum juga ditemukan? Polisi menjelaskan jika saat kejadian mobil itu dikendarai dengan sangat cepat sehingga menabrak pagar pembatas dan jatuh dengan bebas. Namun polisi menemukan salah satu sepatu milik Haejo. Keluarga Hong dan juga ayah Seon tiba di lokasi. Ibu Haejo merasa sedih dan sangat panik, namun ketua Hong menyalahkan Baek Uyong jika ini semua salah keluarganya karena masih menyembunyikan anak yang seharusnya mati, yaitu Baek Seon yang asli. Di sana Seon sadar jika ibunya tidak ikut ke lokasi. Seon curiga jika ibunya telah menyembunyikan si penculik. Seon lalu pulang ke rumah dan mengecek mobil ibunya. Tapi ternyata semua datanya telah dihapus. Seon lalu meminta polisi untuk segera memulihkan datanya. Namun ternyata ibunya juga ada di sana dan bertanya apa yang sedang Seon lakukan. Di sana Seon melihat jika ibunya tidak terlihat sedih karena keberadaan putra kandungnya masih belum diketahui. 무슨 짓이야? Sementara itu, pencarian terus dilakukan. 4 hari sudah, namun Haejo masih belum ditemukan. Akhirnya tim SAR dan kepolisian memperluas pencarian. Teman Haejo juga menjadi sukarelawan membantu mencari Haejo. Bahkan Yuri dan juga Sangwo ikut dalam pencarian. 다들 이렇게 발벗고 나서주셔서 Saat itu, Seon sedang bersama polisi karena polisi telah menemukan beberapa barang yang kemungkinan milik Haejo. Di sana polisi mengatakan jika sampai hilir polisi tidak juga menemukan Haejo, kemungkinan pencarian akan semakin sulit. Akan tetapi, Seon tidak ingin mendengar alasan apapun dari polisi, kecuali polisi sudah menemukan Haejo. Bersamaan dengan itu, polisi mengatakan jika ia tidak bisa memulihkan data Shin Kyung Jim alias Ibu Seon karena belum mendapat surat perintah. Itu dikarenakan hanya dugaan Seon saja. 받아낼 방법 있습니다. Sementara itu, Baek Uyong sedang melakukan konversi pers tentang siapa Baek Seon dan apa hubungannya dengan si penculik. Di sana ia mengatakan jika putra mereka tenggelam saat dibawa kakeknya memancing, sehingga keluarga Baek terpaksa membesarkan anak seusia Baek Seon, dan berita tentang Baek Seon asli yang telah mengancam cubir kepresidenan itu adalah tidak benar. Di sana Hyuk-jin merasa kesal karena Baek Uyong mengatakan hal yang tidak benar. Ia lalu menunjukkan sebuah rekaman komplotan penculik ialah Pak Doji. Di sana Pak Doji menceritakan pertama kali bertemu dengan Baek Seon. Ia melihat si penculik itu akan memasuki kantor jubir dengan keadaan mengamuk. Ia lalu diusir. Pak Doji lalu mengikuti si penculik. Doji mengira jika penculik itu adalah korban dari Baek Seon, sama seperti kakaknya. Dan itu terbukti saat Doji mengikuti si penculik. Ternyata ia pergi ke villa anak panti yang hilang. Dari situlah Doji mulai menghubungi penculik, melakukan kerjasama untuk menjatuhkan Baek Seon. Akan tetapi Doji salah orang. Baek Uyong lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Hyuk-jin. Sayangnya rekaman itu sudah diserahkan ke pihak polisi. Bersamaan dengan itu, polisi datang dan menangkap Ibu Seon atas tuduhan pembunuhan.
Namun saat di ruang interogasi, ia terlihat begitu santai karena tuduhan yang polisi berikan tidak mendasar karena tidak ada jasad yang ditemukan. Ibu Seon malah mengancam si polisi akan kehilangan jabatannya karena ia telah mencemarkan namanya. Polisi lalu menunjukkan sebuah video di mana video itu adalah bukti saat Ibu Seon sedang membunuh kakeknya Seon. Beberapa hari sebelum Baek Jang-ho meninggal, ia memberikan sebuah cincin pada Seon. Namun saat kejadian, Seon mengembalikan cincin itu ke jari kakeknya. Ternyata cincin itu bisa merekam segalanya, termasuk pembunuhan yang dilakukan Ibu Seon. Awalnya Seon akan menggunakan video ini untuk menghancurkan keluarga Baek, namun Seon tidak menyangka jika video ini ia gunakan untuk menyelamatkan istrinya. Seon meminta pada ibunya untuk memberitahukan di mana keberadaan Hae-jo sebelum basecamp dan ponsel ibunya akan diperiksa oleh polisi. 어머니 핸드폰 블랙박스는 이미 다 경찰에 넘어갔습니다. Rupanya kejadian yang sesungguhnya adalah saat Hae-jo membanting setir dan menabrak pagar pembatas. Mobil Hae-jo tidak jatuh ke sungai. Mereka berdua tidak sadarkan diri dan saat itu sekretaris keluarga Baek yaitu Pak Min membawa Hae-jo dan penculik itu ke suatu tempat. 휴장은 어떻게 할까요? 예? Bersamaan dengan itu, polisi menemukan rekaman ponsel milik Ibu Hae-jo saat ia melihat kondisi Hae-jo yang sangat lemas karena sudah beberapa hari Hae-jo tidak mau makan. Padahal Ibu Seon sudah menolongnya dari kematian. Hae-jo lalu berkata jika ia tahu apa sebenarnya rencana mertuanya itu. Sim Kyu-jin ingin memberitahu Seon jika sebenarnya Hae-jo masih hidup, maka kemudian Seon akan merasakan hal yang sama seperti yang Kyun-jin alami. 절 위해서 그 마지막 고통을 마련해 두시. Saat itu, polisi memberitahukan jika keberadaan Hae-jo sudah ditemukan. Rupanya Hae-jo disekap di rumah keluarga Baek. Namun sebelum polisi datang, Sim Kyu-jin telah memerintahkan Pak Min jika ada sesuatu yang menimpanya. Ia ingin jika Pak Min menjaga si penculik itu, alias Baek Seon yang asli. Sedangkan Hae-jo harus ia bunuh. Akan tetapi, Pak Min merasa kasihan pada Hae-jo. Lantas ia meminta Hae-jo untuk melarikan diri. Hae-jo lalu bergegas pergi meninggalkan tempat itu. 도망치세요. 빨리. Sementara itu, Pak Min mengunci pintu penculik itu rapat-rapat. Namun tiba-tiba Baek Uyong datang dan meminta Pak Min untuk membuka pintu dan melepaskan putranya. Awalnya Baek Uyong tidak tahu apa-apa, namun ia curiga saat istrinya ditangkap. Bukannya istrinya meminta tolong padanya, tapi ia menatap tajam kepada Pak Min, seakan-akan ada yang mereka rahasiakan. Lalu Baek Uyong mengikuti kemana Pak Min pergi. Sementara itu, Hae-jo terus berlari. Akan tetapi, Hae-jo merasa kelelahan. Tiba-tiba Hae-jo mendengar suara tembakan. Hae-jo lalu terjatuh dan pingsan. Singkat cerita, bunyi tembakan kedua membuat Hae-jo terbangun. Hae-jo melihat si penculik itu sedang mencari Hae-jo. Hae-jo mencoba bersembunyi. Ia lalu melihat sebuah mobil mendekat. Hae-jo lalu memutuskan berlari ke arah mobil untuk menyelamatkan dirinya. Rupanya mobil itu adalah Seon. Ia lalu keluar dari mobil dan memeluk Hae-jo. Akhirnya Seon bertemu dengan istrinya. Saat itu Hae-jo berkata jika penculik itu ada di sekitar sini dan membawa senjata. Seon lalu bergegas membawa Hae-jo pergi. Saat di perjalanan, tiba-tiba penculik itu menghalangi mobil Seon. Seon meminta Hae-jo tetap berada di mobil dan ia keluar menemui si penculik. Penculik itu berkata, apa kira jika Seon sudah merasa menang? Jika sebenarnya Seon hanya ingin bahagia dengan Hae-jo. Namun ia tidak ingin jika hal itu terjadi karena ia akan membuat hidup Seon penuh dengan penderitaan. Penculik tahu jika Seon adalah anak dari Baek Jang-ho, sehingga Seon juga ikut bersalah. Lalu penculik itu membisikkan sesuatu pada Seon yang membuat Seon merasa sangat terkejut. Penculik itu tertawa karena akhirnya ia bisa melihat wajah penuh kesedihan pada Seon. Dan tiba-tiba suara tembakan mengejutkan Hae-jo.
Setelah kejadian itu, Baekseon menghilang dan pergi meninggalkan Haejo begitu saja tanpa ada penjelasan. Seon juga mendonasikan semua asetnya untuk masyarakat. Ia lalu mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai jubir kepresidenan. Semua temannya merasa sangat sedih dan kehilangan Seon. Namun tidak ada yang tahu di mana Seon pergi. Ia menghilang dan lenyap bagaikan debu. Sementara itu, polisi mendakwa Shin Kyu-jin, istri kandidat calon presiden Baek Uyong, dengan tuduhan penculikan dan pembunuhan. Sedangkan Pak Min juga ditahan dan sedang diselidiki dengan kasus kriminalnya. Pak Min mengaku jika ia diperintah untuk mendorong mobil Haejo ke sungai dan membuat seolah-olah terjatuh. Ia lalu menyebar barang-barang milik Haejo seperti sepatu dan ponsel Haejo. Hal itu ia lakukan untuk mengacaukan penyelidikan polisi. Sementara itu, tersangka penculikan Haejo, ia lalu melakukan pengancaman terhadap Haejo dengan menggunakan senjata api. Meski sudah berkali-kali polisi peringatkan dan akhirnya ditembak mati oleh polisi di tempat kejadian. Saat itu Baek Uyong mengadakan konferensi pers. Ia mengumumkan jika selama ini hidupnya selalu beruntung dibandingkan orang lain. Dengan keluarga politik yang bergengsi, membuat dirinya sebagai seorang ayah yang akan dihormati oleh seluruh rakyat. Namun semua itu salah. Putra yang ia anggap sudah mati, ia kembali lagi dan membuatnya semakin menderita. Oleh karena itu, Baek Uyong akan meninggalkan keluarga dan latar belakangnya. Ia memilih akan kembali menjadi manusia biasa. Ia juga meminta kepada seluruh rakyat dengan kemurahan hati untuk memaafkannya. Dan Baek Uyong berjanji akan terlahir kembali menjadi versi yang lebih baik. 국민 여러분께 약속드립니다. Saat ini sidang Shin Kyu-jin dilaksanakan. Hakim awalnya memvonis seumur hidup karena ia sudah melakukan pembunuhan dan tanpa rasa bersalah. Namun Shin Kyu-jin merasa hukuman itu tidak cukup baginya. Ia lalu melakukan banding jika hukumannya dirubah menjadi hukuman mati dan Pak Min dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Skandal keluarga Baek kini telah selesai. Sementara itu, Haejo pergi menemui Pak Do-jae di penjara untuk mencari informasi tentang Seon. Di sana Do-jae memberitahu bahwa Seon pernah berkata jika setelah membalaskan dendamnya, Seon ingin hidup dengan seseorang yang ia inginkan. 원래는 Saat itu Haejo mendapat telepon dari nomor 604, namun tidak ada suara dari si penelpon. Haejo lalu mencari tahu kode nomor tersebut dan Haejo mendapatkan jika nomor itu berasal dari negara Argan. Bukan hanya itu, Haejo juga mendapat surat dari sekolah bahasa isyarat. Di sana mereka berterima kasih karena Haejo telah berdonasi sebesar 2 miliar kepada sekolah tersebut. Haejo lalu memberitahukan hal ini pada Yeokjin. Ia berkata, jika Argan adalah zona perang, sepertinya tidak mungkin jika Seon berada di sana dan menyumbangkan donasi sebesar itu. Dan jika Haejo pergi ke sana, mungkin Haejo bisa mati. Singkat cerita, Haejo pergi ke Argan seorang diri. Haejo lalu pergi ke sekolah bahasa isyarat dan bertemu dengan pemiliknya. Haejo lalu bertanya, di mana orang-orang melihat langit senja, karena Seon sangat menyukai langit senja berwarna oranye. Pemilik sekolah itu menunjukkan sebuah tempat bernama Bestin. Namun di sana adalah zona perang. Akan tetapi, Haejo nekat pergi ke sana dan akhirnya ditangkap. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba ada seorang pria yang menolong para sandera. Pria itu lalu membawa Haejo ke tempat yang lebih aman. Saat membuka topengnya, ternyata pria itu adalah Baekseon. Haejo lalu memeluk erat suaminya karena ia sangat merindukannya. Hari itu di rumah Seon dan di bawah langit jingga, Seon dan Haejo berada dalam satu selimut. Seon perlahan membuka bajunya, lalu mereka mencium mesra. Di sana mereka melakukannya untuk yang pertama kalinya. Akhirnya mereka menikah.
Haejo dan Seon mengundang teman-temannya untuk datang ke rumah baru mereka dan memperkenalkan nama baru Baekseon, yaitu Baekyuyong, yang artinya satu-satunya cinta di dunia ini. Di sana mereka juga mendapatkan kabar jika Sangwoo dan Yuri akan segera menikah. Akhirnya Haejo dan juga Baekyuyong berhasil membuat kebahagiaan untuk mereka dan juga orang lain. 습니다. 좀 더 솔직했다면